Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami. Tugas kami yaitu laporan manajemen pemasaran yang kami ambil dari manajemen pemasaran, yaitu bisnis model Canvas. Di sini saya ingin menyebutkan satu persatu nama anggota kelompok 2. Yang pertama, Andim H. Iza Gaswani dengan stambuk F55120114, Dwiki Herginanditya F55120096, Jumaitono F55120083, Ade Farul Hanandua F55120123, dan Muhammad Ifal Maulana F55120115. Di sini adapun latar belakang. Di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, daya beli masyarakat juga meningkat diikuti dengan adanya kenaikan upah yang diiringi dengan meningkatnya populasi masyarakat kelas menengah atau middle class income. Salah satu sektor industri yang menjadi penyumbang terbesar dalam perkembangan Indonesia adalah sektor makanan dan minuman. Menurut Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman atau biasa disebut GAPMMI, mengutip pernyataan dari Thomas Pemeran bahwa omset industri makanan dan minuman di Indonesia pada tahun 2008 mencapai 326 triliun rupiah atau 21,7% dari pangsa pasar makanan dan minuman domestik sebesar 1.500 triliun Suprapto pada tahun 2008. Sektor makanan dan minuman menjadi kontributor penting dalam pembentukan produksi domestik bruto atau biasa disebut PDB nasional yang terus meningkat dari 28,5% pada tahun 2005 menjadi 36,3% pada tahun 2012. Menurut Nugroho pada tahun 2013, hal inilah yang mengakibatkan bisnis makanan dan minuman menjadi salah satu bisnis yang paling diminati. Dan didasari oleh hal tersebut, pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan sektor strategis usaha makanan dan minuman dalam negeri. Untuk dapat bersaing di pasar, di mana UMKM yang kini semakin menjamur, wirausahawan dituntut untuk mempunyai strategi dan inovatif dan kreatif agar para entrepreneur dapat bersaing dengan para pelaku bisnis lainnya yang ada. Salah satu perusahaan yang mengalami permasalahan dalam model bisnis adalah Paru Sapi Pedas yang merupakan salah satu usaha dalam sektor makanan. Paru Sapi Pedas ini adalah salah satu usaha khusus yang untuk mengkhususkan diri untuk membuat makanan yang berbeda dengan paru sapi pada umumnya. Kemasan yang bagus juga menjadikan paru sapi pedas ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai makanan untuk berbagai acara atau hajatan. Yang menyebabkan paru sapi pedas ini juga dikenal di berbagai kota. Munculnya pesaing-pesaing baru dalam bisnis ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aliran pendapatan yang dimiliki. Paru sapi pedas ditambah dengan pesaing-pesaing ini, banyak yang sudah lebih dikenal oleh masyarakat dibanding paru sapi pedas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ade Farul Hanandua. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Masalah ini ditimbulkan karena usaha marketing paru sapi pedas yang masih kurang. Terdapat permasalahan lain pada paru sapi pedas yang juga menjadi perhatian, yaitu dalam hal distribusi produknya. Untuk sementara, paru sapi pedas hanya melakukan penjualan kepada pembeli area sekitar daerah Palu saja. Sedangkan banyak pemerintahan dari luar kota yang ingin menikmati produk dari paru sapi pedas. Oleh sebab itu, dari masalah-masalah di atas, peneliti beranggapan bahwa bisnis model Canvas sangat dibutuhkan agar paru sapi pedas dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan, meningkatkan aliran pendapat, dan menyampaikan flow perusahaan kepada konsumen dengan lebih baik. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan identifikasi bisnis model Canvas dari paru sapi pedas saat ini yang bergambar dalam 9 elemen, yaitu customer, semegers, flows, properties, jenis consumer, relative properties, revenues, trames, keres, protetios, channel customer,
Aktivitas Key Prestige Cost Structure. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana struktur organisasi BMC yang ada di paruh sapi pedas? 2. Bagaimana pemasaran dipahami di perusahaan tersebut? 3. Apa saja business model canvas yang berkaitan dengan perusahaan paruh sapi pedas? C. Tujuan 1. Untuk mengetahui business model canvas saat ini dan membuat business model canvas yang lebih baik pada paruh sapi pedas. 2. Untuk mengetahui kerangka business model canvas pada perusahaan paruh sapi pedas. 3. Untuk mengetahui bagaimana pemasaran dalam perusahaan paruh sapi pedas. Terima kasih. Pada tahun 2010 hingga saat ini, BMC populer digunakan oleh banyak perusahaan untuk menggambarkan operasi perusahaan karena bentuk pemetaan yang sederhana, namun menyeluruh dan kompleks. Profil usaha, nama usaha Oparu, jenis usaha paruh sapi pedas, lokasi Jalan Kebun Sari, BTN Korpri, Kawatuna, Blok C2, nomor 43. Langkah pertama dari pemetaan bisnis model canvas adalah mengisi kolom customer. Manajer perlu mengidentifikasi kelompok pasar yang menjadi customer perusahaan dan ciri-ciri konsumennya. Produk paruh sapi pedas dapat dijangkau oleh ibu rumah tangga, remaja, karyawan kantor, hingga pecinta makanan siap saji. Pelanggan paruh sapi pedas saat ini mayoritas berasal dari Palu. Karena paruh sapi pedas masih belum bisa mengirimkan produknya ke luar kota. Value proposition. Perusahaan perlu mencatat value apa yang ingin disampaikan ke masyarakat. Value tidak selamanya harus berupa keunggulan produk, namun bisa juga diciptakan melalui experience, kekuatan brand, sejarah, dan lain-lain. Paruh sapi pedas merupakan produsen makanan sehat berbahan dasar paruh sapi segar dengan kualitas yang baik. Selain itu juga dapat meningkatkan daya tarik masyarakat untuk hidup praktis dengan mengonsumsi makanan dari bahan dasar paru ini. Nilai-nilai yang sudah diberikan dan digolongkan dalam elemen-elemen terkait dengan value proposition adalah sebagai berikut. Performance. Paruh sapi pedas menjamin ketepatan waktu dalam penyelesaian pemesanan, sesuai dengan waktu yang dijanjikan dalam hal memberikan pelayanan pada saat menerima pesanan maupun memberikan pesanan. Paruh sapi pedas selalu berusaha memberikan keramahan. Desain. Paruh sapi pedas merancang desain kemasan dan logo dengan menyewa jasa profesional desainer untuk menciptakan desain yang eksklusif dan terkesan mewah bagi para pelanggannya. Accessibility. Paruh sapi pedas menyediakan sistem delivery untuk pembelian produknya, dan delivery terbatas pada area Palu. Terkait informasi, pelanggan bisa mendapatkan informasi tentang perusahaan atau produk-produknya dari flyer, majalah lokal, sosial media, atau langsung dari bagian sales atau menelpon langsung dari perusahaan. Sekian, terima kasih. Revenue stream. Bisnis ini menghasilkan pendapat dari penjualan berbagai produk yang dijual, dan keunggulan bisnis ini dibandingkan dengan kompetitor lainnya yaitu Oparu sendiri memiliki varian produk lain dalam outlet, antara lain menyediakan dendeng pedas, dendeng original, paru pedas, PT, paru pedas, dan paru original. Hasil temuan pada referensi Stram, paruh sapi pedas sudah baik. Harga yang diletakkan untuk produk-produk yang dijual juga sudah sesuai dengan target konsumen yang diletakkan perusahaan. Pelanggan juga sudah merasa cukup puas dengan harga yang diletakkan karena sudah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang mereka harapkan dari paruh sapi pedas. Metode pembayaran yang diberikan ke pelanggan adalah dengan metode tunai maupun debit. Channel adalah bagian pemetaan di mana value diantarkan kepada kelompok pelanggan. Dalam bagian ini, perusahaan mendaftarkan bentuk-bentuk medium
apa saja yang dimiliki perusahaan. Saat paru sapi pedas termasuk pada jenis channel sales parja. Perusahaan menjalankan channel dengan menggunakan tenaga manusia yang berasal dari perusahaannya sendiri. Paru sapi pedas juga memiliki website, media sosial, dan program kolaborasi dengan Gojek, sehingga pelanggan paru sapi pedas tidak hanya dapat memesan di offline, melainkan juga melalui online. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Key Activities. Dalam bagian Key Activities yang dicatat adalah kegiatan utama operasional perusahaan paru sapi pedas seperti membeli daging sapi dan paru sapi dari pemasok buah segar di pasar, mengolah daging dan paru segar menjadi produk olahan paru dan dendeng, memperhatikan kondisi outlet agar pelanggan merasa nyaman, contohnya menghidupkan kipas angin saat cuaca panas dan menyesuaikan volume musik agar tidak mengganggu kenyamanan pelanggan. Key Partners adalah bagian pemetaan di mana perusahaan mendaftar siapa saja stakeholder yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaan. Dalam hal ini, partner paru sapi pedas adalah pemasok bahan baku. Key Partners dilakukan untuk menjalankan operasional dengan lebih baik. Upaya yang dilakukan untuk membangun dan menjaga hubungan yang baik adalah dengan membayar tagihan tepat waktu. Hal ini membuat paru sapi pedas semakin dipercaya oleh supplier dan membuat perusahaan mempunyai data historis yang baik sehingga dapat dengan mudah mencari ke pemasok-pemasok lain ketika mencari bahan lain yang dibutuhkan. Key Research. Dalam bagian ini, perusahaan mencatat sumber daya apa saja yang diperlukan oleh perusahaan untuk dapat menjalankan operasi Key Activities. Alat pengolahan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis paru yaitu blender, penggilingan daging, timbangan, dan alat press. Cost Structure. Pada bagian cost structure, perusahaan mencatat sumber pengeluaran utama perusahaan. Ada beberapa biaya yang harus dibayar untuk pengeluaran dari perusahaan paru sapi pedas ini, seperti biaya gaji pegawai, biaya kemasan, biaya bahan baku, biaya sewa, dan tempat biaya listrik di paru sapi pedas. Oke, sekian itu mungkin saja dari materi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.